Halo, selamat datang kembali di channel Al Teknisi. Jangan lupa like dan subscribe dan share, untuk komentar silahkan tombol kolom komentar bagian bawah, dan untuk menonton uploadan video baru dari Al Teknisi silahkan tombol lonceng sampai berdering, dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Al Teknisi. Di sini saya akan membahas sebuah tuner digital ya, khususnya bagi para pemula, karena tuner ini sudah diproduksi beberapa versi ya, mulai dari versi yang pertama sampai sekarang mungkin kurang lebihnya ada 5 versi ya. Oke, di sini saya jelaskan masalah bentar. Ada beberapa sistem ya, mulai dari tegangan. Di sini ada VO, video out, terus ground, dan di sini ada tegangan 12 ya, plus ya, positif. Ground, terus NC ini kosong ya, tidak ada kakinya. NC ini kosong, terus di sini juga ada ground, IR in, terus LO atau disebut audio L ya, outputnya nih ya. Terus ini setting RO ini adalah video R ya, output. Terus yang satunya lagi IR out, seperti itu. Nanti saya jelaskan. Terus untuk pemahaman cara kerjanya ya, apabila Anda pernah mengalami beberapa channel yang kurang ya, atau tidak bisa penuh, nanti saya jelaskan. Ini kalau nggak salah harganya kurang lebih 230 atau 40 ya. Nanti saya kasih linknya di komentar, di kolom komentar pertama ya. Mungkin saya kasih 2 link, 2 toko yang berbeda ya, tapi insya Allah amanah. Dan untuk pemahaman original, kalau dulu itu yang versi yang pertama ada tulisan logo sebuah sablon ya, terus tagnya itu seperti komputer, ada tanggal pembuatan gitu, tahun, atau ada tulisan versi ya. Ini kalau yang ini sudah tidak ada lagi, mungkin sudah banyak pengembangan di Indonesia dari perusahaan yang berbeda. Tapi kalau yang dulu itu ada di sini, ada sebuah sablonan mulai tahun pembuatan, terus ada juga versi. Kalau saya sekarang mengatakan original atau tidak, saya kurang jelas ya, kurang paham. Yang pasti kita harus memahami bagaimana kalau tuner ini bisa awet dan bekerja dengan normal seperti itu. Nanti saya jelaskan. Dan di sini saya akan coba perlihatkan beberapa versi ya. Ini versi yang keempat ini ya. Masalah ini versi yang keempat. Terus yang kelima itu tidak ada kakinya, langsung posisi. Di sini ada beberapa kabel ya, seperti ini. Seperti ini. Yang terpasang di atas ini. Terus yang bagian bawah ini cuma
ada beberapa kaki untuk ground ini ya, untuk pemasangan aja. Terus kaki pin-pinnya ini dari keseluruhan tidak ada. Ini yang versi yang kelima, ini yang keempat. Dan untuk penjelasan masalah kabel-kabel seperti ini tidak perlu saya jelaskan, mungkin Anda sudah banyak mengenal ya cara fungsinya. Yang perlu saya jelaskan cara kerjanya atau pemahaman dari sebuah tegangan pada tuner ini, sehingga channel tidak bisa hadir secara penuh ya. Nanti saya jelaskan mulai dari tegangan, ambil tegangan, terus cara kerjanya, masuknya tegangan sampai ke tuner ini. Nanti saya jelaskan. Oke, saya singkat dulu ya videonya. Dan untuk versi berikutnya seperti versi ini ya. Ada versi yang seperti ini, terus ada juga versi yang seperti ini ya. Terus ada lagi yang perlu dijelaskan ya. Seperti ini ya. Seperti ini 100 ohm. Taruh seperti ini. Kalau Anda menggunakan TV slim, outnya ini nggak bisa dipakai ya. Bagian out ini tidak usah dipakai. Terus innya ini seperti ini, terus pakai R, ini R 100 ohm. Terus sini masuk pada output IR ini ya. Nah, ada 3 kaki, yang tengah ini tegangan, terus ground, terus yang satunya adalah out menuju IC ya. Bacanya itu masuk pada IC program ya. Yang satu ini, terus ini di sini 100 ohm ini masuk pada out IR ini, pada out IR seperti ini, masuk pada sini. Kalau Anda tanpa menggunakan apa ya istilahnya TV langsung diposisikan AV, terus Anda bisa putus di 3 jalur ini. 3 jalur ini kita putus ya, yang satu ini terus sama yang satu ini. Terus di sini tetap tegangan 5 volt tetap. Terus di tuner ini, di sini ini kan ada IR out terus IR input. Yang input masuk pada input, yang out ini masuk pada out ini. Jadi menggunakan cuma kita pakai LED IR ini yang kita pakai seperti itu. Kalau kita putus tanpa menggunakan remote TV-nya, terus TV-nya diposisikan pada AV, baru dimatikan, kita bisa pasang tuner digital setelah posisi AV ya, jangan posisi waktu program. Soalnya nanti kalau kita pasang, kita kembali ke AV tidak bisa, tanpa menggunakan remote tidak bisa. Tetap pakai tombol manual ya di depannya itu. Oke, untuk penjelasan masalah tegangan di sini saya jelaskan ada beberapa tegangan yang perlu saya jelaskan. Yang paling aman ya
menurut saya itu tegangan diambil pertama dari kumparan playback. Sebentar, saya ambil mesin TV-nya. Seperti ini ya. Anda bisa mengambil di bagian seperti ini ya. Ini bisa mengandung sebuah kumparan ya. Kalau kita pakai lilitan, kita masukkan berapa 2 putaran ya, seperti ini. 2 putaran seperti ini. Ini biasanya terukur kalau TV Cina kurang lebih 13 volt ya. Kalau TV Slim Polytron biasanya terukur 11, lebih sedikit, kurang lebih 11 volt seperti ini ya. Ini kalau membuat tegangan buat tuner digital ya. Ini langkah yang pertama. Terus yang keduanya, kalian bisa ambil di jalur sini ya, dari bawaan tegangan ini. Bentar, perjelas ya. Di sini ada tulisan 5 volt ya. Ini kan 5 volt. Kalau 5 volt ini tidak bisa kita pakai. Biasanya tuner ini ada tuner analog ini ya. Biasanya ada 2 macam tegangan 12 sama 5 volt. Kalau 5 volt ini tidak bisa kita pakai. Kalau tegangan yang 12 bisa kita pakai, tapi usahakan kita merubah di bagian sini ya. Ini kan ada beberapa kapasitor ya. Kapasitor seumpama di sini berlebihan, bisa kita kurangi mikronya, voltnya tetap. Kalau di sini kan 100 mikro, bisa kita pakai 47 mikro bisa. Seumpama tegangan 12 ya. Karena apa? Lebih aman supaya di sini tidak terlalu panas. Walaupun kita lihat di sini ya, yang dibutuhkan tegangan 12 volt. Di sini 12 volt. Setidaknya kita pakai tegangan minimal ya 9 volt seperti itu. Kalau 5 volt mungkin kurang, kerjanya tuner ini kurang maksimal kalau kita pakai tegangan 5 volt. Biasanya TV Slim ada tuner analog yang memakai tegangan 12 volt, itu langsung kita pakai tegangannya itu dari tuner, bukan dari kumparan playback ini. Kalau untuk penjelasan playback tegangan tinggi atau lebih, di sini kalian bisa menggunakan kapasitor berukuran, kalau ini kan 50 volt ya, 50 volt 470. Bisa kalian pakai 25 volt atau 16 volt ya, karena tegangan yang dibutuhkan 12 volt. Terus untuk tegangan yang lebih tinggi atau lebih dari yang dibutuhkan, saya jelaskan. Sebentar, saya gambar dulu. Ini sudah saya siapkan ya. Ini kalau masukkan dari seperti ini ya. Pertama kita masukkan seperti ini ya, dari sini, terus masukkan lagi. Ada beberapa putaran ya, mungkin 2 sudah cukup. Seumpama kurang, tegangannya kurang atau terlalu minim, masukkan lagi 3 putaran ya. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak putarannya, kabelnya itu tegangannya akan semakin tambah seperti ini.
Dan di sini saya jelaskan seperti ini ya. Ini putarannya dari 2 putaran, terus masuk sini. Ini ada 2 macam ya. Seumpama kalian pakai 1 dioda juga bisa. Kalau 1 dioda seperti ini langsung sini, terus seperti ini ya simbolnya. Ini 1 dioda. Seumpama terus yang satunya lagi dari sini langsung sini, seperti ini simbolnya. Nah, tidak memakai ini ya kalau 1 dioda, tapi lebih baiknya kalian pakai 4 dioda supaya apa, tegangan yang masuk itu bisa menjadikan suara bening ya, karena prosesnya sempurna. Terus kalau itu diodanya bisa kalian pakai 1 ampere atau 2,5 ampere, enggak masalah ya. Terus seumpama tegangan ini terlalu tinggi ya, kalian bisa menggunakan stabil. Biasanya kalau TV Cina itu tegangannya dari sini, lilitan ini bisa hadir kurang lebih 13 volt, kurang lebih. Kalau TV slim biasanya itu 11. Kalau 11 kalian tidak bisa menggunakan stabil ya, dengan nomor seri LM7809. Ini termasuk 9 volt, bentuknya seperti ini ya, seperti TR. Seumpama kelebihan tegangan, terus seumpama nanti kalian pakai LM7809 volt kurang maksimal, kalian bisa menggunakan LM7812. Dan untuk kapasitornya kalian pakai 25 volt 470 mikro juga bisa, atau 16 volt 470 mikro juga bisa. Ini tegangan yang berlebihan, tapi lebih aman lagi di sini kalian tetap andaikan tegangan di sini yang diambil dari lilitan ini normal, seumpama 11 volt, kalian tetap di sini ya, bagian positif dan negatifnya ini kalian pakai jener seumpama tegangan 11, kalian bisa pakai jener 9 volt seperti ini. Ini adalah pembatas tegangan jener. Supaya apa? Biasanya TV kalau kita ambil dari kumparan playback ini, seumpama over apa ya, 12 over, itu kumparan ini juga mengikuti over ya, terlalu tinggi juga. Biasanya tegangan yang dibutuhkan 116. Itu kalau TV tidak normal, biasanya 12 itu bisa over sampai 200 ya, 200 volt seperti itu. Kalau Anda mengalami TV over pasti paham. Ini juga akan naik. Ini membahayakan tuner ya, kalau kalian tidak memakai jener. Dan untuk penjelasan berikutnya, mungkin kalian sudah paham ya, dari segi tegangan ini diambil dari lilitan playback. Mungkin juga bisa kalian cari tegangan dari tegangan lain di sekunder, posisikan tegangan itu
kalau TV di posisi standby, tegangan juga ikut standby. Karena apa? Supaya tuner ini aman. Jadi tegangan tidak harus masuk terus. Kalian bisa cari di bagian lain ya, yang tegangannya 12. Mungkin bisa kalian coba di tegangan 8 volt ya. 8 volt itu ada di bagian sekunder. Untuk tegangan pembantu dari setat ya, itu ada 8 volt itu. Tapi saya belum pernah mencoba. Tapi kalian coba mungkin bisa, karena lebih dari 5 volt. Oke, untuk penjelasan selanjutnya, kenapa kalau Anda pasang TV tuner digital ini, channel Anda kurang lengkap. Banyak yang tidak memahami atau kurang apa ya, kurang belajar untuk mengenal sistem cara kerjanya tuner ini. Di sini saya jelaskan biar kalian paham. Saya bongkar ya. Saya bongkar di bagian dalam ini. Kalau tuner yang posisi versi lama atau versi yang pertama, banyak yang tidak tahu di bagian dalam ini ya. Ini ada sebuah IC. IC ini kalau kita lepas tutupnya ini, kemudian kita sentuh pakai tangan seperti ini, di posisi sudah hadir tegangan, terus kondisi TV sudah menyala beberapa waktu, ini akan mengalami posisi panas. IC ini tak seharusnya IC ini mengalami kondisi panas yang lebih. Kalau panasnya sedang atau kita anggap standar, tidak jadi masalah. Karena apa? Penyebab sinyal tidak bisa hadir dengan sempurna. Di sini tegangan dari sini, ini kalau kita lihat ukuran 10 volt 100 mikro. Di sini tegangan kali 10 volt, berarti tegangan yang hadir di sini ada 5 volt atau 9 volt. Bisa dipastikan itu. Coba kalian cek tegangan yang hadir menggunakan multitester ya. Hadir di bagian kapasitor ini. Ini adalah tegangan yang digunakan untuk proses dari IC ini. Terus IC ini outnya untuk suara atau gambar ini melewati proses dari kristal ini. Seumpama ini IC ini tidak bekerja dengan normal, maka kristal ini tidak akan mampu menerima sinyal yang dibutuhkan dengan sempurna. Bisa jadi kerusakannya itu sering ada di kristal ini, bukan yang IC-nya, tapi yang ini. Karena apa? IC ini terlalu panas, akhirnya jalurnya juga, karena outnya itu juga mengeluarkan sebuah tegangan juga melewati di kristal ini untuk penyaringan suara dan gambar. Kalau nggak salah tegangannya itu kurang lebih ada yang hadir 1,0 berapa itu, kurang lebih ya, ada yang 0,4 berapa itu. Ini dari kristal ini. Terus kalau posisi yang panas ini memang panas ya, kalau kita anggap panas juga panas, tapi panasnya bukan berlebihan ya. Makanya saya sarankan bagi Anda tegangan 12, jangan langsung kalian pakai tegangan 12. Alangkah baiknya kalian pakai tegangan 9 volt. Bisa bekerja dengan normal. Seperti ini. Ini yang sering saya lihat, saya cek. Kalau tuner yang versi pertama itu sering mengalami panas. Kalau yang ketiga atau keempat seperti ini, saya rasa tidak terlalu panas ya, mungkin normal aja. Terus versi yang kelima itu tidak memakai kabel sama sekali.
Dan untuk bila Anda sudah mencoba tes tegangan di kapasitor ini seumpama berlebihan, kalian bisa rubah kapasitor berukuran 10 volt 47 mikro. Pakai 10 volt 47 mikro ya di bawahnya. Kalian coba terus kalian ganti. Seumpama tegangan yang hadir pada input 12 volt ini berlebihan, kalian bisa rubah di bagian ini. Kalau menurut saya pribadi, versi yang pertama itu produknya mungkin masih belum sempurna ya. Kalian coba yang sudah beli, coba kalian cek, coba kalian bongkar tutupnya, terus nyalakan TV-nya, kalian tekan di bagian IC ini, pasti mengalami IC panas. Kalau yang ini memang panas juga, tapi panasnya memang enggak seberapa berlebihan karena di sini juga ada pendingin. Terus yang versi yang keempat atau yang kelima itu mungkin sudah sempurna. Kalau Anda bilang yang tuner yang original sudah saya katakan tadi, ada simbolnya, terus ada pembuatan tahunnya, versinya juga ada. Karena sekarang sudah meluas dengan suatu perkembangan dari perusahaan yang berbeda ya. Makanya di sini saya jelaskan supaya bagi para pemula bisa memahami beberapa teori pemasangan atau pemahaman tentang tuner, mulai dari tuner versi pertama sampai yang saya katakan tadi sampai 5 kurang lebihnya. Dan nanti saya akan praktekkan video saya pemasangan tuner digital ini di video berikutnya ya. Simak terus videonya. Kalau Anda ikhlas subscribe ya silakan. Kalau tombol like ya silakan. Dan untuk kurang paham penjelasannya, kalian bisa ketik di kolom komentar saya di video ini. Dan untuk linknya nanti saya siapkan juga di kolom komentar. Dan untuk versi yang kelima saya jelaskan ya. Kalian tinggal lepas, pasang, solder kabelnya seperti itu. Ini tinggal solder 2 kaki aja. Ini versi yang kelima nggak salah. Dan untuk ini mungkin Anda sudah paham. Untuk pemutaran video pada HP ya, seperti ini. Dan ini seumpama tidak cocok pada posisi lubang tunernya, kalian bisa menggunakan seperti ini. Ini dimasukkan pada lubangnya, terus ini kita colokkan di bagian seperti ini. Untuk penjelasan seperti ini. Oke, mungkin kurasa kalian sudah paham masalah tuner digital ya. Tolong hati-hati ya kalau beli online. Saya sarankan karena enggak semua toko itu amanah. Cuma saya kasih linknya aja dan saya tidak memaksa Anda untuk beli. Kalian bisa cek sendiri di tokonya, terus cek sendiri komentar yang sudah beli. Oke, kurasa sudah cukup ya penjelasan dari kami. Dan saya jelaskan lagi kenapa sih orang-orang kalau mengambil tegangan dari sini. Karena kumparan ini kalau posisi standby itu tegangan ikut standby. Biasanya itu tegangan yang hadir bukan tegangan yang normal. Kalau TV posisi off,
tegangan juga akan ikut off. Kalau TV di remote dengan posisi dimatikan di remote tanpa ini, tegangannya juga ikut tanpa, tidak mengeluarkan tegangan. Kalau kita ambil dari tegangan sini, untungnya atau baiknya di sini. Terus efeknya apabila B+ over, itu efeknya. Maka di sini saya sarankan pakai tuner digital ini untuk memakai tegangan menggunakan joiner. Logonya joiner seperti ini ya. Ini kapasitor, ini joiner. Umpama tegangan di sini yang hadir 11 volt, maka kalian menggunakan joiner 9 volt atau juga 11 volt juga ada. Ini lebih baiknya. Supaya kalau tegangan B+ over, maka kumparan ini tidak akan ikut over. Maksudnya yang sudah keluar dari sini tidak ikut over, kalau di sini tetap over. Seperti itu. Kalau kalian pasang diambil dari tuner analognya, itu ada 2 macam. Yang 5 volt tidak bisa dipakai. Seperti ini kan ada 5 volt. Lihat ini 5 volt, ada tulisan logonya 5 volt. Tidak bisa dipakai. Karena tuner analog ini ada 2 macam, yang 12 bisa langsung dipakai. Seumpama tegangan berlebihan, kalian bisa rubah kapasitornya di bawah dari maksimalnya itu ya, dari bawaan TV-nya kita rubah dari ukuran bawahnya lagi. Oke, sekian dari kami, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan untuk video pemasangan atau video praktek berikutnya, silakan ikuti video saya berikutnya. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.